Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat sore sahabatku semua dimanapun Anda berada. Semoga sahabat senantiasa dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk terus melakukan berbagai amal kebaikan, untuk terus menambah ilmu sebagai bekal kita untuk bisa selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, senang rasanya saya Hakim dapat kembali bersua di ruang dengar Anda semua. Kali ini dalam program Tahsin On Air, di mana kita akan belajar bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan ilmu tajwid, sahabat. Baik, di kesempatan sore hari ini, di hari Jumat tanggal 14 Rajab 1442 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 26 Februari 2021 Masehi, alhamdulillah kita dapat kembali berkesempatan untuk menambah ilmu yang diharapkan semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat, khususnya agar kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui bacaan Al-Qur'an kita. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, bagi Anda kami informasikan Anda bisa menyimak acara ini melalui audio streaming. Silahkan bisa diakses melalui website kami, yaitu di www.radiokuonline.com atau di www.radioku.com. Atau bagi sahabat pengguna HP Android, silakan ya Anda bisa menginstal aplikasi Al-Bahjah untuk bisa menikmati siaran radioku via streaming. Nah, berikutnya bagi sahabat yang ingin menyaksikan melalui live video streaming, silakan bisa membuka Facebook Radioku Cirebon ya. Anda akan bisa menyimak melalui live video streaming di Facebook Radioku Cirebon. Kemudian ada juga Radioku Network yang ikut menyiarkan, yaitu ada Radioku 104,8 FM Kuningan, Radioku 92,4 FM Majalengka, Radioku 104,7 FM Batam, Radioku 1089 AM Bogor, Radioku 88 FM Kuburaya Pontianak, Radioku 89,6 FM Purbalingga, Radioku 87,6 FM Berau Kalimantan Timur, Radioku 106,3 FM Martapura Kalimantan Selatan, dan Radioku 93,6 FM Aceh Besar. Baik, saat ini sudah hadir bersama Hakim, guru kita yakni Al-Ustadz Bambang Siswanto, yang tentunya sudah siap untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Hakim akan menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik Ustaz, kita akan kembali mengikuti program Tahsin On Air ini dengan kajian tajwid. Tentunya kali ini ada adik kita seperti biasa, adik dari Tahfidzul Quran Al-Bahjah, santri Tahfidz Al-Bahjah, yang akan ikut bersiaran di kesempatan kali ini, yaitu Raihan Aldi ya. Hakim akan menyapa adik kita terlebih dahulu. Assalamualaikum Raihan. Waalaikumsalam. Baik, Raihan, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Semangat ya untuk ikut pembelajaran bersama Ustaz Bambang ya. Insyaallah. Baik, kita langsung saja mempersilakan kepada Ustaz Bambang untuk menyampaikan pembahasan di kesempatan sore hari ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Amin. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Amin. 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 Yang kita hormati dan kita muliakan dan kita cintai bersama guru kita Buya Yahya bersama Umi Firuz dan seluruh keluarga, mudah-mudahan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah, dipermudah dalam setiap urusan, diberi keturunan yang saleh-salihah. Para pendengar radioku dan sahabat Al-Quran rahimakumullah dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali. InsyaAllah
selama 1 jam ke depan kita akan membahas satu surat dari juz 30, yaitu surat Al-Humazah. Nanti kita akan belajar secara bersama-sama bagaimana cara membaca dengan baik dan benar. Ini adalah nikmat yang luar biasa yang wajib kita syukuri bersama-sama. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wa ala. Yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Mudah-mudahan ini adalah awalan bagi kita untuk selanjutnya kita bisa berkumpul dengan baginda Nabi di surga yang mulia. Amin. Baik, sebagai biasanya untuk permulaan akan kita baguskan terlebih dahulu bacaan Al-Quran kita. Nanti insyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan ditemani oleh salah satu santri dari Al-Bahjah Kanci, yaitu Ananda Aldi, Rehan Aldi. Baik, pendengar radioku dimanapun Anda berada, mari kita mulai dengan membaguskan bacaan suratul Fatihah kita. Silakan diikuti di Aldi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita akan membaca secara bersama-sama terlebih dahulu surat Al-Humazah sebelum nanti kita bahas satu persatu. Silakan para pendengar dan para sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, disiapkan Al-Qurannya. Apabila kita hendak memperbagus bacaan Al-Quran kita atau tahsinul qiraah, lebih baik menghadap langsung kepada Al-Quran. Tapi Anda yang dalam perjalanan, silakan didengarkan dan dibayangkan huruf-hurufnya. Baik. Aldi diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Jangan menghentak. Kita ulangi lagi. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Alladzi jama'a malan wa'addadah.
Yahsabu anna malahu akhlada. Yahsabu anna malahu akhlada. Kalla layunbadanna fil hutamah. Kalla layunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Fi 'amadin mumaddadah. Fi 'amadin mumaddadah. Baik, selanjutnya akan kita bahas satu persatu ayat. Kita mulai dari ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat yang pertama diawali dengan kalimat wailun. Yang perlu diperhatikan di situ ada hukum, ada sifat lin, wai, yaitu fathah diikuti ya sukun. Di sini karena sifat lin itu adalah lembut, maka jangan sampai membacanya menghentak. Karena biasanya para pemula atau biasanya anak-anak sering membaca wai, lembut wai. Kemudian di situ ada sukun tanwin deret. Wailul likulli. Nah, di dalam Rasam Utsmani nanti cara penulisan sukun itu ada dua, ada yang rangkap, ada yang deret. Kalau deret silakan nanti kalau yang dalam hal ini bisa dibaca dengan didengungkan atau dibaca diidghamkan kalau di sini. Wailul likulli. Nah, yang sering terjadi pada pengucapan huruf lam adalah lam itu karena posisinya di pinggir kadang-kadang salah dengan di posisi di tengah lidah. Saya contohkan wailul, nah itu di tengah wailul likulli bukan likulli. Nah itu likulli di tengah, kalau likulli di pinggir. Kemudian hati-hati dengan pelafalan huruf H. Huruf H ini ada satu sifat khafa, yaitu samar atau mudah tergelincir di situ nanti cirinya. Huruf H ini kalau kita tidak hati-hati dalam pelafalannya biasanya tergelincir ke atau pindah makhraj. Ha hi hu ba, silakan di Aldi. Ha hi hu ba. Nah, ha hi hu ba. Ha hi hu ba. Nah, sekarang wailul likulli hu. Hati-hati di situ, bukan tidak terlalu hu tapi hu biasa saja. Hu, silakan. Hu. Nah, kemudian humaza. Nah, pada waktu melafalkan huruf za, huruf zai di sini biasanya ada kesalahfahaman. Huruf za ini adalah jahr. Jadi pada waktu melafalkan dia ditahan nafasnya, bukanlah hamz. Zazizu, bukan zazizu, bukan semacam itu, tapi zazizu baz. Silakan. Zazizu baz. Humazatin. Humazatin. Nah, humazatin. Humazatin. Baik. Kemudian ada huruf lam lagi, tadi sudah. Mim di bibir, dan ini ditahan nafasnya. Ma. Kemudian ada za, dan pada waktu berakhir dengan huruf tak marbutah semacam ini, biasanya dihentak. Kayak tadi waktu mukaddimah tadi, di Aldi sempat membaca menghentak. Lumazah, za. Nah, kalau membaca Al-Quran dilarang dengan takalluf, dengan berlebihan, dengan menghentak-hentak. Baik, akan kita praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Nah, waktu hu dengan lumazah, haknya harus sama. Makhrajnya harus hu, zah, seimbang, sama. Karena memang makhrajnya ada di pangkal tenggorokan. Diulangi lagi. Wailul likulli humazatil. Bukan hu. Wailul likulli humazatil lumazah. Nah, itu beda antara hak yang pertama dengan hak yang kedua. Nah, ini memang kalau kurang hati-hati, ketika diingatkan faham, tapi ketika praktek biasanya karena terbiasa ini akan berbuat tergelincir salah makhraj. Wailul likulli humazatil lumazah. Silakan. Wailul likulli humazatil lumazah. Nah, semacam itu. Baik, untuk ayat berikutnya nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Baik, saya terima kasih atas pembahasan. Untuk segmen pertama ini kita akan lanjutkan belajar kita dalam program Tahsin On Air ini setelah jeda nanti. Dan untuk sahabat, tentunya seperti biasa kami informasikan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan bisa disampaikan via telepon, yaitu dengan cara menghubungi nomor kami yaitu 085 284 700 147. Silakan Anda bisa menghubungi nomor tersebut di segmen interaktif nanti. Dan untuk sahabat yang ingin bertanya via SMS atau via WhatsApp, silakan pertanyaannya bisa segera dikirimkan ke nomor 081 321 461 079. Nah, berikutnya bagi sahabat yang ingin bertanya melalui Facebook juga bisa. Silakan Anda kirimkan pertanyaan Anda melalui inbox Facebook Radio Cirebon. Kemudian khusus untuk ikhwan ya, silakan Anda bisa membaca Al-Qur'an via telepon dengan cara menghubungi nomor yang sama yang tadi sudah Hakim sebutkan yaitu 085 284 700 147. Baik, kami akan kembali untuk Anda semua setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Radio Inspirasi Spirit Hati. Sahabatku, program Tahsin On Air akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Tetap di radioku, Inspirasi Spirit Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AB Chicken. Alhamdulillah, program berbagi AB Chicken telah hadir di beberapa kota besar di Indonesia. Depok, Tangerang, Bogor, Cianjur, Bandung, Majalengka, Indramayu, dan juga Cirebon. Syukron jazakallah khairan kepada semua relawan dan donatur program berbagi AB Chicken yang telah juga ikut berbagi kepada para penerima manfaat. Saat ini telah kami salurkan lebih dari 7.500 box AB Chicken kepada para santri, kaum duafa, pekerja kasar, panti yatim, pondok tahfidz, korban bencana alam, dan masyarakat umum. Pembagian ini dilakukan setiap hari dari hari Senin hingga Ahad. Mari ikut bergabung dengan program kemuliaan ini. Semoga dengan sedekah Anda, masa wabah pandemi COVID-19 ini menjadi terasa lebih ringan. Senyum mereka adalah kebahagiaan kita. Dengan berbagi akan mengundang rizki penuh berkah. Salurkan donasi Anda mulai dari Rp10.000 ke rekening Bank Syariah Mandiri 7856341199 atas nama Berbagi AB Chicken. Ingin mencari kebutuhan untuk membangun rumah Anda dengan kualitas bagus, terlengkap, dan mudah pelayanannya? Datang langsung ke toko besi dan keramik Laksana, toko terlengkap di Cirebon. Kami melayani berupa semen, besi, keramik, granit, produk cat berkualitas dari ICI Dulak dan Apitek. Tersedia mesin cat Apitek dengan teknologi mesin tinting yang canggih menghasilkan 170 warna pilihan, akurasi warna yang tepat, dan tersedia mesin cat ICI Dulak. Toko besi dan keramik Laksana Putri beralamat di Jalan Kanggraksan nomor 52 Cirebon. Telepon 0231485448. Sekali lagi 0231485448. Dan toko besi dan keramik Laksana beralamat di Jalan Kanggraksan nomor 126 Cirebon. Telepon 02
0231484706. Sekali lagi 0231484706. Toko Besi dan Keramik Laksana, solusi belanja Anda. Tempat makan dengan menu favorit, termurah, terlengkap, dan terlezat. Lokasi yang cocok untuk pertemuan instansi, komunitas sepeda, komunitas motor, atau komunitas lainnya. Juga pemandangan Gunung Ciremai dan tempat parkir yang luas. Semua hanya ada di Warung Nasi Bancakan. Warung Nasi Bancakan, warung nasi yang sifatnya silaturahmi dan pusatnya makanan favorit sewilayah 3 Cirebon. Seperti pedesan, sop ikan patin, nasi bancakan, sop iga sapi, bekakak ayam kampung, dan kepiting saus pedas. Juga masih banyak menu lainnya. Kami tunggu kunjungan Anda. Warung Nasi Bancakan, Jalan Insinyur Soekarno, Desa Cirebon Girang atau depan Pasar Sampiran, Talun, Cirebon. Informasi lebih lengkap hubungi 0822 1730 8033 atau 0822 62297 770. Warung Nasi Bancakan buka mulai pukul 6 pagi sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Saatnya berbagi cerita bersama Maripro. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Paino di Stungkit. Sebelum minum jamu tetes Maripro, apa yang Bapak alami? Sakit saya di dekat samping-samping telinu, saya berdiri nggak tahan. Setelah minum Maripro, sekarang udah hilang. Sudah berapa botol? Baru 1 botol. Baru 1 botol sudah merasakan khasiat dari jamu tetes Maripro. Khasiatnya udah nampak lah, udah sembuh penyakit saya. Maripro, lebih dari jamu tetes biasa. Inovasi terbaru yang menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia yang memiliki segudang manfaat. Maripro bisa Anda dapatkan di Radio Cirebon. Hubungi 085 284 700 138. Maripro, lebih dari jamu tetes biasa. اقرأ فإنك ذو نسم ليس الجهول كمن علم اقرأ فإنك ذو نسم ليس الجهول كمن علم اقرأ بأول آية نزل الكتاب المحتكم والله علم خلقه والله أقسم بالقلم اقرأ بأول آية نزل الكتاب المحتكم والله علم خلقه والله أقسم بالقلم اقرأ 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 فإنك ذو نسم ليس الجهول كمن علم اقرأ بأول آية نزل الكتاب المحتكم والله علم خلقه والله أقسم بالقلم اقرأ 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 إن القراءة رحلة في الكون في الفكر الأعم في الحب في الإيمان في الإنسان في الوطن الأشم إن القراءة رحلة في الكون في الفكر الأعم في الحب في الإيمان في الإنسان في الوطن الأشم اقرأ 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 فإنك ذو نسم ليس الجهول كمن علم اقرأ بأول آية نزل الكتاب المحتكم والله علم خلقه والله أقسم بالقلم اقرأ 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 فنور العلم ذا نور به تجلى الظلم
اقرأ بفهم واستزد كي نرتقي بين الأمم اقرأ فنور العلم ذا نور به تجلى الظلم اقرأ بفهم واستزد كي نرتقي بين الأمم اقرأ 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 فإنك ذو نسب ليس الجهول كمن علم اقرأ بأول آية نزل الكتاب والمحتكم والله علم خلقه والله أقسم بالقلم اقرأ 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 Radioku. Inspirasi Spirit Hati. Sahabatku, kembali Anda ikuti program Tahsin On Air hanya di Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati yang dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang, Sumber, Cirebon. Baik sahabat, kembali dalam program Tahsin On Air dan kita akan melanjutkan pembahasan kita di kesempatan sore hari ini bersama Ustadz Bambang Siswanto, yang mana di kesempatan kali ini kita sedang membahas bagaimana membaca surat Al-Humazah dengan baik dan benar. Baik, kita persilakan kepada beliau untuk melanjutkan pembahasan yang sedang kita pelajari. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Kang Hakim. Para sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan kembali pada ayat yang kedua dari surat Al-Humazah. Pada ayat yang kedua ini diawali dengan hamzah wasal, di situ ditandai dengan ra'sul sad, ya seperti kepalanya sad. Itu artinya kalau di awal itu dibaca, kalau di tengah itu tidak. Contohnya gitu, alladzi, karena di awal maka dia dibaca alladzi. Sedangkan kalau yang ayat pertama diwasalkan, di situ terjadi hukum iltiqa'us sakinain, yaitu bertemunya dua sukun, di mana ada kalimat lumazatin bertemu dengan alladzi, ada dua sukun bertemu, maka yang pertama yang tanwinnya nanti akan dirubah dengan nun kecil, nun iwad, berharokat kasrah. Kemudian karena di situ ada harokat yang menjadi hidup, maka langsung menjadi nilladzi. Jadi kalau diwasalkan menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazatin alladzi jama'a malan wa'addada. Silakan, Aldi. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazatin alladzi jama'a malan wa'addada. Nah, itu kalau diwasalkan iltiqa'us sakinaini, bertemunya dua sukun. Karena dua sukun ini tidak hidup, maka dia harus dihidupkan dengan dikasih nun kecil berharokat kasrah. Harokatnya selalu kasrah. Ya. Jadi untuk memudahkan, apabila ada tanwin bertemu dengan hamzah wasal di situ, cara mudahnya sebetulnya adalah dua sukun hukumnya di sini. Baik, pada ayat yang kedua hati-hati dengan huruf dzal. Huruf dzal ini
biasa sering salah paham, dikira hamas padahal dia adalah jahr. Allazi bukan allazi. Nah, tidak semacam itu. Ini sering sekali terjadi karena contoh yang beredar di masyarakat banyak yang demikian. Masya Allah. Maka kepada guru-guru ngaji mohon diperhatikan makhraj dan sifatnya. Huruf dzal ini apabila kita melafalkan, karena bertemunya permukaan ujung lidah dengan ujung gigi seri, maka kelihatan sedikit. Ketika kita lihat orang yang sedang membaca dari depan, maka lidahnya kelihatan sedikit. Dzi, dzadzi, dzubadz. Dzadzi dzubadz. Nah, itu masih keluar nafas. Hati-hati, ditahan. Dzadzi, dzubadz. Dzadzi dzubadz. Nah, badz masih ada gitu. Coba di ujung lidah kenakan ujung gigi seri. Dzadzi, dzubadz. Dzadzi dzubadz. Badz. 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 Ya, ulangi. Dzadzi dzubadz. Allazi. Alladzi. Nah, ketika itu sudah langsung bisa. Tadi badz masih ada nafasnya, ada yang anginnya masih keluar. Ini yang setiap hari sudah mendengarkan contoh bacaan yang betul. Bagaimana yang di luar yang jarang mendengarkan contoh bacaan yang benar. Maka disitulah pentingnya untuk selalu berguru. Jadi mari kita selalu berguru Al-Quran sampai maut memisahkan kita. InsyaAllah. Alladzi. Alladzi. Ya, betul. Kemudian jama'a. Nah, huruf jim ini juga sering mengalami kesulitan ketika harus menahan nafas. Ja. Ja. Nah, bukan ca. Ja. Ja. Ji. Ji. Ju. Ju. Baja. Baja. Nah, ini nanti PR nih ya, di Aldi ini huruf jimnya. Ja, ji, ju, baja. Ja, ji, ju, baja. Jama'a. Jama'a. Nah, masih ja, ja. Ja. Nah, ini coba ditengahkan lidahnya. Ajja. Ajja. Nah, ajja. Ajja. Ja. Ja. Nah, itu jama'a. Jama'a. Nah, baik. Kemudian huruf ain. Huruf ain ini ada kesulitan tersendiri bagi yang kurang faham trik untuk mudah melafalkan huruf ain. Nah, huruf ain itu terbentuk karena rongga paring atau rongga tenggorokan kita itu menyempit. Kalau melebar menjadi nga. Nah, coba ikuti nga. Nga. Nah, itu lebar. Coba sekarang sempitkan. A. A. Nah, itu cara mudahnya. Nga. Nga. Nah, itu lebar. Kalau sempitkan A. A. Nah, itu sebetulnya cara mudah sekali. Cuman karena kita kadang-kadang kurang berguru dengan guru yang punya trik khusus, maka seolah-olah sulit huruf ain ini. Padahal mudah. Allah telah jamin bahwa tidak ada yang sulit di dalam Al-Quran. Baik, kalau untuk anak-anak bisa dengan main motor-motoran. Langsung pendek. Yuk, silakan. Pendek. Nah, ini karena masih anak-anak, jadi dia logikanya lebih masuk di situ. Baik. Alladzi jama'a. Alladzi jama'a. Jimnya diperbaiki. Alladzi jama'a. Ajja. Ajja. Alladzi jama'a. Alladzi jama'a. Nah, pada ma lan ketika ada tanwin bertemu dengan waw, disitulah masuk huruf idgham bi gunnah. Idgham artinya masuk dengan bi dengan gunnah dengan disertai dengan dengung. Nah, karena di sini ketemu dengan waw, mohon berhati-hati apabila ada tanwin bertemu dengan waw atau tanwin bertemu dengan ya, jangan seperti membaca waw tasydid atau ya tasydid. Saya contohkan. Alladzi jama'a malan wa'addada. Ini saya sudah lama menahan di situ, seolah-olah sudah dengung padahal belum dengung itu. Hanya seperti waw tasydid saja. Alladzi jama'a malan wa'addada. Caranya bagaimana? Pastikan
dengung itu adalah berasal dari pangkal rongga hidung. Apabila kita sudah meyakini dengan ketika dipencet itu sudah ada semacam getaran, pencet hidung kita waktu melafalkan alladzi jama'a malau, nah, masuk di rongga hidung, artinya bergetarnya pangkal rongga hidung. Masuk betul. Kalau sudah masuk itu baru dikatakan dengan idgham, disertai dengan gunnah. Berikutnya huruf dal. Di huruf dal ini hati-hati. Huruf dal ini adalah dia bersifat syiddah, jadi ditahan dulu. Kemudian sebelum syiddah dia ada jahar atau menahan nafas. Jangan da, di, du, da, di, du. Silakan. Da, di, du. Da, di, du, bad. Da, di, du, bad. Bukan du, da, di, du. Nah, itu menggunakan perut ujung lidah, tapi permukaan ujung lidah, punggung ujung lidah. Da, di, du, bad. Da, di, du, bad. Nah, untuk mempermudah, ujung lidah bagian permukaan tekankan ke pangkal gigi seri mengenai gusinya. Adda. Adda. Nah, tahan nafas. Adda. Adda. Da. Da. Nah. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Ya, jangan menghentak gitu. Ulangi. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Buat nada kedua. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Nada ketiga. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Kemudian di ayat yang ketiga, di situ ada iyah. Nah, huruf ha ini sering salah makhraj dengan terlalu ke atas. Yah, itu terlalu ke atas. Yah, di tengah tenggorokan. Yah sabu. Nah, di sini pada waktu idharul gunnah, huruf nun tasydid ini harus didengungkan yang cukup. Anna. 3 harokat di situ. Annama lahu. Annama lahu. Ini panjangnya harus diperhatikan. Di situ kalau di dalam tasydid dikatakan 2 ayunan, padahal itu adalah 5 harokat. Baik. Akhlada. Ingat di huruf kha-nya di situ adalah isti'la. Pangkal lidah itu naikkan. Mau bentuk tebal. Lada. Yahsabu anna ma lahu akhlada. Yahsabu anna ma lahu akhlada. Nada kedua. Yahsabu anna ma lahu akhlada. Nada ketiga. Yahsabu anna ma lahu akhlada. Nanti diperbaiki pada huruf ba-nya. Huruf ba-nya itu adalah bibir atas bertemu dengan bibir bawah. Bibir kita itu ada yang basah, ada yang kering. Ini bagian yang basah atau sering kita sebut dengan bibir lautan. Ba. Nah, yahsabu anna ma lahu akhlada. Yahsabu anna ma lahu akhlada. Baik, untuk segmen kali ini cukup sekian. Nanti barangkali ada pendengar radioku yang ingin membacakan Al-Quran, kami persilakan, kita akan belajar bersama-sama. Baik, Ustaz, terima kasih atas pembahasan di segmen kedua ini. Kita akan lanjutkan belajar kita tentunya untuk sahabat. Kami persilakan ya, silakan bagi Anda
yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada kami atau ingin membacakan Al-Quran via telepon bisa menghubungi nomor 085284700147. Baik, sudah ada yang menghubungi kami via telepon, langsung kita angkat. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa barik alaihi wa ala alihi wasahbihi. Dengan siapa di mana? Dari Bapak Daun di Brebes. Bapak Daun di Brebes. Masya Allah, ini rutin mengikuti. Baik, Bapak Daun mau membacakan Al-Quran atau bertanya? Oh, mau bertanya Ustaz. Oh, Ya, baik. silakan. Silakan. Ya, silakan Bapak Daun. Mau bertanya Ustaz. Ya, silakan. Pada surat Al-Kahfi Al-Kahfi ayat 37 terdapat bacaan lakinna huwallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Setahu saya pada lafaz lakinna kan ada huruf mad. Iya. Iya Bapak, pertanyaannya? ya silakan. Iya. Ini suara di radio sama. Ya, suara radionya Ya. dikecilkan terlebih dahulu supaya lebih fokus dengan suara telepon Iya, karena iya. relay pasti ada Iya. juga. Ya, terima kasih. Nah, pada lafaz lakinna di situ ada huruf mad. Mohon dijelaskan Ustaz, kenapa dibaca pendek gitu. Iya, baik. Oh, yang huruf nunnya ya berarti ya? Iya. Iya, nah, pada lafaz lakinna itu kan ada huruf mad. Tapi setahu saya itu dibaca pendek, itu mohon dijelaskan bagaimana Ustaz. Baik. Itu saja mungkin Ustaz. Terima kasih Bapak Daud yang ada Syukran di atas Brebes. jawabannya dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung dijawab Ustaz. Baik, silakan. di ayat yang bukan 37 itu 38. Iya. Lakinna itu apabila diwasolkan nunnya itu dibaca pendek. Karena apa? Ini adalah satu bacaan gharibul Quran, yaitu tandanya di situ ada bulatan lonjong. Kami sarankan Bapak menggunakan Quran Birasm Utsmani, lebih jelas di situ. Jadi cara membacanya apabila itu diwasolkan maka alifnya itu dianggap tidak ada. Jadi dibaca pendek. Tapi kalau misalnya nanti diwakafkan baru dia dibaca panjang. Misalnya lakinna kalau diwakafkan, tapi kan nggak lazim berhenti di situ. Lakinna huwallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Baik. Cara membacanya demikian Bapak Daun. Ini tidak bisa dijelaskan dengan detail karena bacaan Gharaibul Quran. Jadi hal-hal yang aneh di dalam Al-Quran. Kenapa demikian? Karena guru-guru mengajarkan yang demikian. Itu lebih mudah. Jadi bacaan apabila ada bulatan lonjong itu, kalau wasol dibaca pendek, kalau waqaf dibaca panjang. Begitu saja. Ada beberapa tempat di situ. Insya Allah nanti karena banyaknya pertanyaan tentang Gharaibul Quran, nanti akan kita bahas khusus tentang gharib. Baik. Bisa jadi di Ramadan nanti. Masya Allah. Baik, jadi program tahsin Tadarus on air. Masya Allah. Baik. Ya, baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya, cukup jelas, semoga bisa dipahami dengan baik oleh Bapak Daun yang ada di Brebes ya. Semoga bisa mudah untuk membacakannya sesuai dengan tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Bambang. Baik Ustaz, kita akan jeda terlebih dahulu. Untuk sahabat semua, pastikan Anda tetap bersama kami di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Sahabatku, program Tahsin On Air akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Tetap di radioku, Inspirasi Spirit Hati.
Kang Farhan, makan siang bareng yuk. Makan apa? Chicken aja, pasti mantap. Kalau chicken pasti menunya gitu-gitu aja. Cari yang lain aja yuk. Nanti dulu, kalau yang ini mah lengkap Kang. Di mana? AB Chicken, udah menunya nikmat, juga bikin dompet nggak sekarat. Wah, mau dong. Menunya apa aja? Ada fried chicken, chicken teriyaki, chicken barbecue, chicken black pepper, chicken stick, chicken katsu, spaghetti chicken black pepper, spaghetti bolognese, nugget, fresh cheese, french fries, potato cheese, chicken cheese, AB hot chicken, chicken cheeseburger, rice box, kids meal, chicken popcorn, AB geprek, dan hot spicy wings dengan mozzarella. Banyak banget. Dan juga banyak macam minumannya Kang di sana. Wah, yaudah. Yuk ke AB Chicken aja. Untuk informasi dan pemesanan AB Chicken, segera hubungi Kang Asbi di 0812 4973 7748. Dina Karya Las, spesialis konstruksi rangka atap baja, menerima pesanan besi rangka beton, konstruksi baja, pagar, tralis, Henderson, pintu, kanopi, gelagar, billboard, dan lain-lain. Kunjungi kami di Jalan Angkasa Raya nomor 4 Katiasa Baru Cirebon, sebelah selatan Terminal Bus Harjamukti arah ke Kuningan. Untuk pemesanan, hubungi hotline servis kami di 0817 951 7144 atau 0821 2852 5252. Dewasa ini, banyak penyakit baru yang timbul dengan seiring lingkungan yang tidak sehat, gaya hidup dan faktor makanan, cuaca yang sering berubah-ubah, serta virus yang berkembang semakin kuat. Bentengi diri Anda dengan mengkonsumsi makanan sehat, pola hidup sehat, serta konsumsi MariPro untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda agar terhindar dari gangguan kesehatan. MariPro mengandung segala unsur kebaikan alam dengan 4.300 strain probiotik terbuat dari berbagai tanaman herbal serta rempah pilihan asli Indonesia yang dipadukan dengan teknologi nano terkini sehingga mampu meningkatkan formula jamu tetes yang bekerja secara efektif mengatasi berbagai macam penyakit. Dapatkan segera MariPro hanya di Radio Cirebon. Untuk info pemesanan hubungi 085 284 700 138. MariPro, jamu tetes masa kini. Coba deh Anda pergi makan bersama keluarga ke tempat yang nyaman seakan sedang makan di rumah sendiri, yaitu di Dapur Cendana. Untuk soal rasa, Dapur Cendana jangan diragukan lagi. Ada aneka nasi goreng, stik sapi dan ayam, aneka sop, mie hot plate, iga sapi bakar, serta aneka hidangan seafood lainnya. Dan yang paling spesial yaitu ikan bakar madu khas Dapur Cendana. Di Dapur Cendana, parkir luas, musola, toilet bersih, serta ruangan VIP ber-AC dan cocok untuk kumpul bareng rekan bisnis Anda. Dapur Cendana juga sedia paket prasmanan dan nasi box. Dapur Cendana, alamat di Jalan Cendana Raya nomor 12, Bumi Arum Sari, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, telepon 0877 2995 3746. Untuk Anda yang ingin delivery order, kami juga tersedia di GrabFood atau di GoFood. Dan jangan lupa untuk ikuti Instagram kami di @dapurcendana.id. Punya ide buat acara? Ingat-ingat Dapur Cendana. Radioku.
Inspirasi Spirit Hati. Sahabatku, kembali Anda ikuti program Tahsin On Air hanya di radioku, Inspirasi Spirit Hati. Radio Inspirasi Spirit Hati yang dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah, Sendang, Sumber, Cirebon. Baik sahabat, kembali dalam program Tahsin On Air, dan kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami. Dan tentu kami persilahkan bagi Anda ya, silakan yang ingin membacakan Al-Quran via telepon khususnya untuk ikhwan, Anda bisa segera menghubungi nomor telepon kami yaitu 085 284 700 147, atau Anda sekedar ingin menyampaikan pertanyaan boleh disampaikan via telepon ke nomor yang sama, atau mungkin ingin bertanya via SMS atau via WhatsApp, silakan segera dikirimkan pertanyaannya ke nomor 081 321 461079. Nah, berikutnya bagi sahabat yang ingin bertanya melalui Facebook juga bisa ya, silakan Anda kirimkan pertanyaan Anda melalui inbox Facebook Radio Cirebon. Baik sahabat, kami akan mempersilahkan kepada Ustaz Bambang untuk melanjutkan pembahasan kita di kesempatan sore hari ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih atas waktunya. Para sahabat Al-Quran, mari kita lanjutkan pembahasan kita di ayat yang keempat dari surat Al-Humazah. Di surat yang keempat ini huruf-hurufnya hampir senada dengan ayat-ayat sebelumnya, tapi di situ ada satu hukum iqlab yang agak perlu kita perhatikan dengan lebih teliti. Iqlab ada beberapa cara membaca, dan ada yang itbaq atau terkatub, ada yang furjah yaitu renggang. Kalau kita menggunakan yang terkatub dengan mengurangi tekanan bibir, kami praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla layumbadanna fil hutamah. Bukan kalla layum, bukan langsung rapet, tetapi ada sedikit tekanan yang dikurangi. Bukan furjah, bukan membuka, bukan renggang, tetapi tekanan bibir atas kepada bibir bawah itu dikurangi. Kalla layumbadanna fil hutamah. Silakan. Kalla layumbadanna fil hutamah. Kurang lama dengungnya. Kalla layumbadanna fil hutamah. Baik, nada kedua. Kalla layumbadanna fil hutamah. Nada ketiga. Kalla layumbadanna fil hutamah. Fil hu, bukan fil. Fil hu. Fil hu. Kalla layumbadanna fil hutamah. Kalla layumbadanna fil hutamah. Baik. Di ayat berikutnya, ayat yang kelima, yang perlu diperhatikan pada waktu melafalkan huruf mim, jangan berubah menjadi hamas atau keluar nafas. Wama, jangan tebal, ini adalah tipis. Wama adraka mal hutamah. Silakan. Wama adraka mal hutamah. Kemudian pada waktu ada huruf dal itu dia bersukun, perhatikan qalqalahnya tidak mengandung huruf hamzah. Contoh ada, itu mengandung hamzah. Ada. Jadi pantulannya itu tidak berakhiran dengan hamzah.
Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Nada kedua. Wa ma adraka mal hutamah. Matnya kurang panjang. Wa ma adraka mal hutamah. Nada ketiga. Wa ma adraka mal hutamah. Nah, pada ayat yang ke-6, perhatikan pada waktu melafalkan lafaz Allah, pastikan bahwa lam itu ada di tepi lidah bagian depan, ya. Narul, bukan narul. Nah, itu di depan, di tengah, tapi di pinggir. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Qafnya ada di pangkal lidah. Qa. Qa. Qaqiqubaq. Qaqiqubaq. Yang membedakan, qaf ini di pangkal lidah mengenai langit-langit lunak. Aqqa. Aqqa. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Nada kedua. Narullahil muqadah. Perhatikan di huruf haknya ha hi hu. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Nah, jangan menghentak. Nada ketiga. Narullahil muqadah. Baik. Allati, ini sudah tadi huruf ta-nya ini harap diperhatikan, di situ ada hamas. Ta ti tu. Allati. Tatta. Nah, pertemuan antara huruf ta dan huruf ta harap diperhatikan. Huruf ta dia hamas, huruf ta itu dia jahar. Huruf ta melepas nafas, huruf ta dia menahan nafas. Perpindahannya harus jelas. Allati tatta, tatta, ta 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 tatta, tatta. Silakan. Allati tatta. Tattali'u. Tattali'u. 'Alal af'idah. 'Alal af'idah. 'Alal, selesaikan lamnya dulu, baru ke huruf hamzah. 'Alal af. 'Alal af. Hati-hati, hamzah ada di pangkal tenggorokan. A. Dia bersifat syiddah. Ada nafas, suara yang tertahan. A. 'Alal af'idah. 'Alal af'idah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Perhatikan di ainnya, nada kedua. Allati tattali'u 'alal. Tattali'u. Allati tattali'u 'alal af'idah. Nada ketiga. Allati tattali'u 'alal af'idah. Nah, di sini ada ain yang bersambung. Biasanya kalau kita tidak hati, ain salah satunya bisa berkurang, berubah huruf menjadi hamzah di situ. Baik, berikutnya di ayat yang ke-8, innaha 'alaihim mu'sadah. Nah, ini ada mim ketemu min, idgham mutamatsilin, idgham mimi. Berbeda dengan yang tadi iqlab, kali ini langsung terkatup rapat kedua bibir. Innaha 'alaihim mu'sadah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Hati-hati, ada huruf sifat khafa dari huruf ha. Jangan sampai mengalami, yaitu perpindahan makhraj. Innaha ha 'alaihim, alaihim, jangan seperti itu. Ulangi. Innaha 'alaihim. Ya. Innaha 'alaihim mu'sadah. Innaha
muqsadah. Nada kedua. Innaha alaihim muqsadah. Nada ketiga. Innaha alaihim muqsadah. Nah, untuk yang ayat ke-9, fa yang sering terjadi adalah hamznya hilang. Pa, harusnya fa. Fa fi fu baf. Fa fi fu baf. Fu fan fani fafna minal mufni ma fi fan fani fa. Fu fan. Fu fan. Yuk. Fu fan fani fafna minal mufni ma fi fan fani fa. Nah, ini karena kita kebiasaan saja. Kadang-kadang tanpa sadar huruf fa itu hamznya hilang. Yang perlu diperhatikan lagi, dengung di ayat yang ke-9 ini ada beberapa tempat, ada 2 tempat. Fi amadim mumaddadah. Fi amadim mumaddadah. Di amadin ketemu dengan mu, di situ ada dengungnya. Dipenuhi dulu dengungnya. Fi amadim mumaddadah, ada di situ dengungnya, ya. Fi amadim mumaddadah. Baik. Nada kedua. Fi amadim mumaddadah. Nada ketiga. Fi amadim mumaddadah. Nah, huruf dalnya jangan sampai menggunakan perut bibir, perut lidah. Jadi huruf dal adalah ujung lidah bagian permukaan atau punggung ujung lidah mengenai pangkal gigi seri. Da, di, du. Kalau menggunakan perut lidah, da, di, du. Kalau yang di bagian bawah, da, di, du. Ini yang bagian atas, da, di, du. Silakan. Da, di, du. Da, di, du, bad. Da, di, du, bad. Fi amadim mumaddadah. Fi amadim mumaddadah. Tasdiq. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Satu surat Al-Humazah telah selesai kita bahas. Baik. Barangkali ada yang mau menelpon atau cukup. Baik, terima kasih atas pembahasannya. Kita akan jeda terlebih dahulu, Ustaz. Nanti kita akan masuk lagi setelah jeda. Untuk sahabat semua pastikan tetap bersama kami di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Sahabatku, program Tahsin On Air akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Tetap di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Kita dengarkan kisah konsumen MariPro yang telah menggunakan MariPro sebagai wasilah kesembuhannya. Nama saya Ibu Sri, alamatnya Simpang Kota Rantang, Bulu Cina. Keluhan sakitnya kolesterol, pegel-pegel, linu-linu. Selama 2 tahun, setelah itu saya minum MariPro, habis 1 botol, keluhan saya langsung hilang. Hari itu saya cek 200 kolesterolnya. Saya minum 1 hari itu 2 kali sekarang. Hari itu saya minum 3 kali. Jadi sekarang saya minum 2 kali. Alhamdulillah berkat MariPro, saya kembali. Memang luar biasa itu MariPro. MariPro, lebih dari jamu tetes biasa. Inovasi terbaru yang menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia yang memiliki segudang manfaat. MariPro bisa Anda dapatkan di Radioku Cirebon. Hubungi 085 284 700 138. MariPro, lebih dari jamu tetes biasa. Tempat makan dengan menu favorit, termurah, terlengkap, dan terlezat. Lokasi yang cocok untuk pertemuan instansi, komunitas sepeda, komunitas motor, atau komunitas lainnya. Juga pemandangan Gunung Ciremai dan tempat parkir yang luas. Semua hanya ada di Warung Nasi Bancakan. Warung Nasi Bancakan
warung nasi yang sifatnya silaturahmi dan pusatnya makanan favorit sewilayah 3 Cirebon, seperti pedesan, sop ikan patin, nasi bancakan, sop iga sapi, bekakak ayam kampung, dan kepiting saus pedas. Juga masih banyak menu lainnya. Kami tunggu kunjungan Anda. Warung Nasi Bancakan, Jalan Insinyur Soekarno, Desa Cirebon Girang atau depan Pasar Sampiran, Talun, Cirebon. Informasi lebih lengkap hubungi 0822 1730 8033 atau 0822 62297 770. Warung Nasi Bancakan buka mulai pukul 6 pagi sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Wakaf tidak menghabiskan harta, justru mengekalkan harta dan menjadi jalan untuk meraih ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nilai manfaatnya tidak hanya dinikmati di dunia saja, namun juga dipetik hingga di akhirat nanti. Sahabatku, mari bergabung bersama dalam program Wakaf Tanah Al-Bahjah senilai Rp100.000 per meter persegi. Mari salurkan partisipasi Anda melalui Wakaf Center Al-Bahjah di Bank Syariah Mandiri dengan kode bank 451, nomor rekening 777444179 atas nama Wakaf Tanah Pesantren Al-Bahjah. Untuk informasi umum 0231 8309 149. Untuk informasi transfer hubungi 0853 1122 2225. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AB Chicken. Alhamdulillah, program berbagi AB Chicken telah hadir di beberapa kota besar di Indonesia. Depok, Tangerang, Bogor, Cianjur, Bandung, Majalengka, Indramayu, dan juga Cirebon. Syukron jazakallah khairan kepada semua relawan dan donatur program berbagi AB Chicken yang telah juga ikut berbagi kepada para penerima manfaat. Saat ini telah kami salurkan lebih dari 7.500 box AB Chicken kepada para santri, kaum duafa, pekerja kasar, panti yatim, pondok tahfidz, korban bencana alam, dan masyarakat umum. Pembagian ini dilakukan setiap hari dari hari Senin hingga Ahad. Mari ikut bergabung dengan program kemuliaan ini. Semoga dengan sedekah Anda, masa wabah pandemi COVID-19 ini menjadi terasa lebih ringan. Senyum mereka adalah kebahagiaan kita. Dengan berbagi akan mengundang rizki penuh berkah. Salurkan donasi Anda mulai dari Rp10.000 ke rekening Bank Syariah Mandiri 7856341199 atas nama Berbagi AB Chicken. Radioku. Inspirasi Spirit Hati. Sahabatku, kembali Anda ikuti program Tahsin On Air hanya di Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati yang dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembang Dakwah Al-Bahjah, Sendang, Sumbar, Cirebon. Baik, masih dalam program Tahsin On Air dan saat ini kita sudah berada di penghujung acara. Jadi waktunya kita untuk mengambil kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari dari segmen awal tadi, kemudian langsung ditutup dengan doa. Baik, silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Para sahabat Al-Quran rahimakumullah dimanapun Anda berada, membaca Al-Quran adalah sebuah keterampilan, maka barang siapa yang sering berlatih, maka dia akan semakin terampil. Dan dalam berlatih Al-Quran, mohon memperhatikan makhraj dan sifat huruf. Makhraj adalah tempat keluarnya suara ketika huruf diucapkan, dan untuk sifat adalah kaifiyah. Nanti sifat ada sifat lazimah, sifat yang senantiasa mengiringi huruf dalam keadaan apapun, dan sifat aridah,
adalah sifat yang terkadang ada, terkadang tidak, biasa disebut dengan hukum-hukum tajwid. Baik, demikian dan akhirnya marilah kita akhiri dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh pada sore hari ini adalah ilmu yang bermanfaat kepada kita. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa 'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa sirna wa la tu'sir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Ya Allah, pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Amin. Mudahkanlah kami untuk selalu membaca Al-Quran. Mudahkanlah kami untuk selalu menghafalkan Al-Quran. Mudahkanlah kami untuk memahami Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan kami sehari-hari ya Allah. Amin. Dan ya Allah, jadikanlah Al-Quran penolong bagi kami di yaumil akhir kelak ya Allah. Ya Allah, kami takut terhadap siksa-Mu ya Allah. Karena itu tolonglah kami ya Allah, dan salah satunya melalui Al-Quran yang senantiasa kami baca setiap hari ya Allah. Jadikanlah Al-Quran benar-benar sebagai penolong kami yaumil akhir kelak ya Allah. Dan akhirnya ya Allah, jadikanlah hati dan ucapan kami di akhir hayat kami nanti bisa melafalkan kalimat agung dan mulia La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, demikian kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa kami amalkan dalam membaca Al-Quran. Dan juga untuk sahabat semua, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada yang salah atau yang kurang berkenan dalam penyampaian kami, mohon dimaafkan. Kemudian juga untuk Radio Network, kami ucapkan terima kasih atas kerjasama Anda. Semoga upaya kita dalam perjuangan dakwah ini dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baik balasan di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Juga untuk Adik Raihan Aldi, terima kasih sudah ikut bersiaran di kesempatan sore hari ini. Semoga sama-sama kita bisa mengambil manfaat dari ilmu yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Bambang. Baik, langsung kita tutup kebersamaan di kesempatan sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabatku, terima kasih